Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Muslimah dengan NPM 2007051046 dari Prodi D3 Manajemen Informatika kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat mempunyai istilah secara etimologis, merupakan padanan kata falsafah Arab dan filosofi Inggris yang berasal dari bahasa Yunani philosophia. Kata filosofia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau philein yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, pengetahuan. Secara historis, filsafat mencakup inti dari segala pengetahuan. Dengan demikian, filosofia secara harafiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, atau mencintai pengetahuan. Cinta mempunyai pengertian yang luas, sedangkan kebijaksanaan mempunyai arti yang berbeda dari yang lainnya. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah kesatuan dari berbagai unsur yang memiliki fungsi tersendiri, tujuan yang sama, saling keterikatan, ketergantungan. Istilah filosofos pertama kali digunakan oleh Pythagoras. Ketika Pythagoras ditanya, "Apakah engkau seorang yang bijaksana?" Dengan rendah hati, Pythagoras menjawab, "Saya hanyalah filosofos," yakni orang yang mencintai pengetahuan. Ada beberapa pengertian filsafat, yaitu filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk, filsafat sebagai ilmu atau metode, dan filsafat sebagai pandangan hidup. Dalam arti teoritis, filsafat dalam arti praktis. Tetapi Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, sebagai pandangan hidup, dan dalam arti praktis. Ini berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan bagi pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Ada beberapa yang mengusul. Menurut Ruslan Abdul Ghani, Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father, yang dituangkan dalam suatu sistem. Menurut Notonegoro, filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Pembahasan Pancasila mengenai sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Cara deduktif yaitu dengan cara mencari hakikat
Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Cara induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial, budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud sistem filsafat tersebut adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, yang saling berkaitan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Artinya, antara Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila, yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, yang berhubungan dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat, bangsa, dan yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, dan liberalisme, yang terakhir komunisme. Sebenarnya ada banyak, tetapi itu salah satunya. Ciri-ciri sistem filsafat Pancasila yaitu ada sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan sistem yang dibuat utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh, atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. Susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh dapat digambarkan inti sila-sila Pancasila yang meliputi 1. Tuhan, yaitu sebagai causa prima. Yang kedua, manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Yang ketiga, kesatuan, memiliki kepribadian sendiri. Yang keempat, rakyat, yaitu unsur mutlak negara harus bekerja sama dan bergotong royong. Yang kelima, adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri, orang lain, atau yang menjadi haknya. Membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran. Pancasila yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan. Pancasila memiliki 3 landasan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan. Filsafat Pancasila sebagai genetivus, objektivus, dan subjektivus, artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari, landasan filosofinya, berdasarkan sistem-sistem cabang filsafat yang berkembang di Barat. Ontologis dalam filsafat adalah tentang hakikat yang paling mendalam dan paling umum atau mendasar. Epistemologi adalah tentang sifat dasar pengetahuan, dan aksiologis
adalah tentang penelitian tentang nilai-nilai. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.